Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Widya. Kembali lagi di Study With Me. Let's go. Kali ini kita akan bahas mengenai materi fisika, yaitu gelombang bunyi. Adapun tujuan yang akan kita capai yaitu memahami karakteristik gelombang bunyi, cepat lambat gelombang bunyi, efek Doppler, fenomena dawai dan pipa organa, serta intensitas dan taraf intensitas. Sebelumnya, sudah siap? Ya, langsung aja mari kita bahas materi ini. Hakikat. Kita mulai dari hakikat atau dasarnya. Dari kata bunyi sendiri, bunyi itu adalah getaran yang merambat. Sedangkan gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bisa dikatakan gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Adapun syarat bunyi dapat didengar, yaitu sumber bunyi, medium perambat, dan pendengar. Pendengar di sini itu tergantung siapa yang mendengarnya. Manusia bisa mendengar suara berfrekuensi 20-20.000 Hz. Lanjut, klasifikasi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi infrasonik, memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan, seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Kedua ada audiosonik, memiliki frekuensi di kisaran 20-20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Yang terakhir ada ultrasonik, memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya ada karakteristik. Bunyi pun memiliki karakteristik ya, yaitu merupakan gelombang longitudinal, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Lalu bunyi dapat memantul jika gelombangnya mengenai suatu benda. Dan yang terakhir, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatnya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Baik, sekarang kita bahas cepat rambat. Nilai dari cepat rambat gelombang bunyi itu bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatnya. Biasanya antara 340 hingga 5400 meter per sekon. Untuk menghitung cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S per T, yaitu jarak dibagi waktu. Di mana V-nya ini satuannya adalah meter per sekon. Cepat rambat bunyi di udara itu sekitar 340 meter per sekon. Karena bunyi adalah gelombang, cepat rambat bunyi bisa dituliskan menjadi V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Di mana lambdanya ini adalah panjang gelombang, F-nya itu frekuensi bunyi, sedangkan T-nya adalah periode. Kita tahu bahwa cepat rambat bunyi ini tergantung pada mediumnya. Maka pada zat padat, rumus untuk menghitungnya itu adalah V sama dengan akar E per Rho. E-nya ini adalah modulus Young, yang mana satuannya adalah Newton per meter persegi. Modulus Young itu merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Kedua ada zat cair. Rumus menghitungnya, V sama dengan akar B per Rho. B-nya ini adalah modulus Book. Nah, modulus Book merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan. Yang terakhir ada zat gas atau udara. Rumus menghitungnya, V sama dengan akar gamma RT per MR. Gammanya ini adalah tetapan Laplace. Nah, konstanta Laplace adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Jadi antara tekanan dan volume ya. Selanjutnya, efek Doppler. Efek Doppler adalah kondisi perubahan frekuensi dari sumber bunyi pada pendengar yang diakibatkan dari pergerakan sumber daya, pendengar, ataupun keduanya. Contoh efek Doppler, nih ketika misalnya ada ambulans membunyikan sirenenya, bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan. Nah, maka bunyi sirene yang terdengar akan semakin besar. Sedangkan, kalau ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirene yang terdengar pun akan semakin mengecil. Adapun rumus efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, di mana P-nya ini adalah pendengar, sedangkan S itu adalah sumber bunyi. Lalu, F-nya ini nih adalah frekuensi yang satuannya Hz,
Sedangkan untuk V adalah kecepatan atau cepat rambat. Nah, cepat rambat udara itu nilainya adalah 340 meter per sekon. Atau nanti menyesuaikan sesuai yang ada di soal ya. Coba kita perhatikan rumus tadi. Ada tanda plus minus. Ini bisa berarti positif atau negatif. Tergantung kondisi pendengar dan juga sumber suaranya. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian nih. Jadi misalnya jika sumber bunyi itu menjauhi pendengar, maka Vs-nya bernilai positif. Nah, jika sumber bunyinya mendekati pendengar, Vs-nya bernilai negatif. Lalu kemudian, jika pendengarnya mendekati sumber bunyi, Vp-nya bernilai positif, sedangkan jika pendengarnya menjauhi sumber bunyi, Vp-nya itu negatif. Untuk lebih mudahnya, kita ingat saja bahwa kalau misalnya nih, searah, maka tandanya akan sama, entah itu positif atau negatif. Sedangkan jika berlawanan, maka tandanya pun akan berlawanan. Itu cara mudahnya. Oke, lanjut sumber bunyi. Nah, bunyi yang kita dengar itu dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Benda yang bergetar tersebut dinamakan sumber bunyi. Adapun yang biasa kita kenal pada gelombang bunyi, itu ada fenomena dawai dan pipa organa. Kita bahas yang fenomena dawai dulu. Gitar merupakan alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya. Adapun nada yang dihasilkan yaitu dimulai dari nada dasar, nada atas ke-1, nada atas kedua, dan seterusnya. Adapun rumus mencari cepat rambat dawai, yaitu V sama dengan akar F per mu, di mana mu-nya itu adalah M per L, massa dibagi panjang dawai. Kalau misalnya kita masukkan ke rumus, berarti menjadi akar FL per M, atau bisa juga diibaratkan akar F per Rho kali A. Kita ingat bahwa nada yang dihasilkan itu terdiri dari nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, dan seterusnya. Adapun bentuk nada tersebut, yaitu, nih, kalau misalnya pada dawa ya, nada dasar, bentuknya itu ada perut 1 dan 2 simpul. Sedangkan untuk nada atas ke-1, ada 2 perut dan 3 simpul, dan seterusnya. Kalau misalnya kita bandingkan nih ya, ada rumus yang bisa kita dapatkan jika ingin mengetahui, misalnya, jumlah simpul. Nah, berarti S sama dengan P tambah 1, atau perut tambah 1. Sedangkan untuk kalau misalnya ditanya nada keberapa, rumusnya adalah P dikurangi 1. Lalu nih, untuk mengetahui frekuensi pada suatu nada, rumusnya Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Maka didapatkan perbandingan frekuensi yaitu F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Sebelumnya fenomena dawai. Nah, setelah itu ada fenomena pipa organa. Adapun sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyinya itu disebut pipa organa. Contohnya pada seruling, trompet, dan piano. Pipa organa dibagi menjadi 2, ada yang tertutup dan terbuka. Kita bahas dari yang pipa organa terbuka dulu ya. Nah, bentuk nadanya seperti ini. Jadi, ujungnya itu keduanya terbuka ya. Kalau misalnya di nada dasar, itu ada 2 perut dan 1 simpul. Kalau misalnya nada atas ke-1, ada 3 perut dan 2 simpul. Dan seterusnya. Jadi, ada lagi nih rumus yang bisa kita dapatkan. Misalnya ditanya berapa perutnya, itu rumusnya simpul tambah 1. Sedangkan kalau misalnya ditanya N atau nadanya itu sama dengan N sama dengan S dikurangi 1. Lalu untuk mengetahui frekuensi pada suatu nada, rumusnya sama seperti dawai, yaitu Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Tidak lupa perbandingan frekuensinya pun sama ya, yaitu F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Yang kedua ada pipa organa tertutup. Nih, nada dasarnya bentuknya kayak gini. Ada 1 perut dan 1 simpul. Berarti bisa diibaratkan P itu sama dengan S ya. Kalau saya tanyanya N, rumusnya adalah P dikurangi 1 atau S dikurangi 1. Lalu untuk mengetahui frekuensi pada nada tertentu, itu rumusnya Fn sama dengan 2N plus 1 V per 4L. Baik, yang terakhir nih ya, ada intensitas dan taraf intensitas. Masih semangat? Oke, semangat. Baik, pernah nggak sih kamu mendengar musik sampai suara lain di sekitar tuh tidak terdengar? Nah, ternyata hal ini terjadi karena adanya intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah suatu daya yang dibawa oleh gelombang suara, persatuan luas, dengan arah tegak lurus dari arah cepat rambatnya. Adapun tekanan pada suara ini berkaitan dengan intensitas bunyi. Rumus dari intensitas bunyi dapat dituliskan menjadi I sama dengan P per A atau P sama dengan 4 pi R kuadrat.
Kok A-nya di sini menggunakan luas permukaan bola ya? Karena bunyi itu kan menjalar ke segala arah dengan sama besar. Makanya, luas permukaan yang dilewati oleh bunyi didefinisikan sebagai luas dari permukaan bola. Dari persamaan itu juga kita bisa melihat nih, kalau ternyata intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara intensitas bunyi dari sumber yang sama, namun didengar dari jarak yang berbeda, dapat dituliskan dengan persamaan I1 per I2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2. Jadi jangan lupa dibalikan dan dipangkatkan 2 ya. Kuat bunyi yang terdengar oleh telinga tidak berbanding lurus dengan besarnya intensitas bunyi. Karena jangkauan intensitas bunyi yang dapat didengar manusia sangat besar, maka dibuatlah suatu besaran yang menyatakan intensitas dalam bilangan yang lebih kecil. Besaran ini dinamakan taraf intensitas bunyi, atau disingkat TI. Lanjut nih, taraf intensitas bunyi. Nah, yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi, yaitu adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran dan dinyatakan dalam desibel. Rumus taraf intensitas bunyi sendiri dapat dituliskan TI sama dengan 10 log I per I0, di mana I0 ini adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Jika sumber bunyi yang kita dengar bertambah, maka intensitas bunyi yang didengar pun akan berubah secara logaritmik. Sehingga bisa dihitung dengan menggunakan persamaan TIN sama dengan TI1 tambah 10 log N. N itu adalah jumlah sumber bunyi. Baik, gimana nih pembahasan kita kali ini? Semoga bisa menambah wawasan dan mudah dipahami ya. Oke, kita cukupkan dulu pembahasan kita kali ini. Jangan berhenti belajar ya, dan tetap semangat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.